Seorang aktor senior, sebut saya Roy Marten, dan juga ada Om Yan, yang ternyata diduga atau dikabarkan terlibat dalam kegiatan tambang ilegal. Ini agak sedikit sensitif sih persoalannya. Karena mungkin banyak yang tidak tahu, tapi kemarin sudah diklarifikasi, ternyata investasi itu dilakukan ke perusahaan temennya yang memiliki mining. Tapi ternyata perusahaan itu secara dokumen sudah berbalik nama ke salah satu mantan pegawai temennya. Oh wow. Nah, ditelusuri lagi, ternyata ada keterlibatan seorang notaris yang merubah dokumen. Nah, ini lagi jadi pertanyaan kita semua. Jadi ini tuh sebenarnya tambang ilegal yang aku pikir karena dia tarik tambang sebelum tanggal 17 Agustus, bukan begitu? Bukan, ini masih Februari. Oh, iya. Beda lagi. Tapi memang kalau kita bicara mengenai pemalsuan dokumen dan lain sebagainya, ini jadi ingat kasusnya Nirina Zubir ya. Karena kan itu menyangkut notaris. Ya benar juga ya, tapi kata-katanya dikerjasama dengan seseorang oknum yang katanya sih notaris ya, dan memalsukan data perusahaan itu. Betul, tapi nanti kita lihat semoga perkembangannya bisa jelas, dan kalau sampai ke meja hijau pun harus clear ya. Roy Marten terseret masalah, dituding terlibat kegiatan tambang ilegal di Jambi. Sontak saja sang aktor kawakan angkat bicara mengurai silang sengkarut yang terjadi. Suara pengakuan ayahanda Gading Marten tak sekedar membalik tudingan keterlibatan tambang ilegal, tapi mengungkap adanya praktik mafia di dalam perusahaan milik sahabatnya, Herman Trisna. Om Roy secara gamblang menyebut oknum yang bermain muslihat sukses menguasai perusahaan batu bara milik Herman yang sedianya hendak diinvestasi. Jadi ketika ketemu 2001-an itu, kita ada beberapa urusan, ada beberapa bisnis kerjasama gitu. Terus kemudian karena saya tahu beliau punya tambang di Jambi, kita tanyakan, ya, boleh nggak saya dengan Duyan beli sebagian sahamnya? Oh, dia nggak. Terjadilah kesepakatan kita, terus kita ke notaris, mau saya dan Duyan mau masuk ke dalam perusahaan tersebut, BPI namanya. Ternyata yang agak mengagetkan bahwa BPI sudah bukan punya Pak Herman. BPI dikuasai oleh yang namanya Daniel Chandra. Roy Marten semulanya berniat tanam saham di perusahaan milik sahabatnya, namun terpaksa batal gara-gara sudah pindah tangan. Pada titik inilah Roy Marten bersama aktor lawas Duyan serta Herman Trisna layangkan laporan polisi, serta sudah diusut pihak Mabes dan Polda Jambi. Jadi saya dengan Duyan ikut ngurus sampai di mana, sejauh mana ini persoalan gitu. Jadi kami sudah berkali-kali ke Jambi, persoalan ini sudah ditangani oleh Mabes, persoalan ini juga ditangani oleh Polda Jambi. Ada 3 yang dilaporkan, yaitu pemalsuan surat ya, atau otentik dipalsukan. Kedua adalah penjualan tanah pelabuhan. Yang 3 adalah alat-alat berat yang dijual. Muslihat oknum berinisial DC yang notabene mantan karyawan Herman mulai terungkap. Mengambil alihan perusahaan nyatanya bekerja sama dengan salah seorang oknum notaris. Dan Roy bersama kedua sahabatnya sukses membuat sang notaris buka mulut untuk mengakui kesalahan. Semuanya sedang berjalan. Satu hal yang perlu saya beritakan, kasih kabari bahwa sumbernya adalah akte notaris yang sudah berubah itu. Dan ketika kita usut, ternyata notarisnya juga sudah mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa mengatakan Pak Herman hadir ketika rapat umum pemegang saham, padahal tidak pernah hadir, tidak pernah ada penjualan saham, tidak ada pernah pengalihan saham, belum pernah. Jadi ini dibacak lah, WT-nya ini dibacak oleh oknum pegawai Pak Herman. Tudingan terlibat tambang ilegal mungkin saja dihembuskan pihak lawan. Padahal Roy Marten sendiri belum sempat tanam saham di perusahaan tambang batu bara. Di sisi lain, perusahaan milik sahabatnya yang sudah pindah tangan resmi mengantongi izin usaha. Mereka tahu yang punya Pak Herman, tapi sekarang punya si Daniel Chandra. Itu yang terjadi. Dan mengagetkan lagi, saya dilibatkan dalam hal ini bahwa saya termasuk ikut illegal mining gitu. Itu akan susah. Benarkah oknum berinisial DC sudah sempat mengakui salah, namun kini berulah?
Satu lagi dia ada WA-nya, dia sudah mengaku salah dan akan mengembalikan. Tapi ternyata sampai hari ini dia malah melebar kemana-mana ya. Ada nanti bisa ada datanya. Terlepas dari tudingan Roy Martin terlibat tambang ilegal, sejatinya proses penambangan ilegal marak sejak 2019 di kawasan Jambi. Dilansir dari media online, Dusun Muaro seluruh Desa Raden Anom, Kecamatan Batangsai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, menjadi gersang akibat tambang liar. Lebih dari 100 hektar sawah hilang, berganti bukit batu yang gersang.